Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh, terpujilah Engkau Bapa pencipta alam semesta. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami bersuka cita buat rancangan-Mu yang indah atas kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan kepadamu. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan firman-Mu, sebab kami tahu hanya daripada-Mu lah kami hidup Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, di dalam kehidupan kami seperti yang tertulis tentang kami. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, segalanya yang terbaik telah ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Segenap hatiku bernyanyi, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Come on. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yo, sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, segalanya yang terbaik telah ku terima. Sama, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama katakan, segenap hatiku bernyanyi, kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Dari awal ya, sama-sama. Sama. Hidupku ada di tangan-Mu. Come on. Kau beri rancangan yang terindah, segalanya yang terbaik telah ku terima. Say, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Segenap hatiku bernyanyi, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuat, teguhkan imanku. Sama, ku mau tetap
bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Segenap hatiku bernyanyi, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Segenap hatiku bernyanyi, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Lagi katakan. Segenap hatiku bernyanyi, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, yes, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini hari yang terbaik. Oh, oh. Hari ini hari yang terbaik. Oh haleluya. Oh haleluya. Yes Lord, kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Sebab Engkau ciptakan hari-hari untuk kami terima, untuk kami alami. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, semua katakan, keselamatan dari Bapa yang duduk bertata, kami naikkan pada Anak
anak domba. Oh yeah. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari dari awal yuk sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan, here we go, keselamatan dari Bapa yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan, keselamatan dari Bapa yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari angkatanmu katakan, keselamatan dari Bapa yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Bapa yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan dari Bapa yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya oleh karena kuasa darahnya kita ditebus, kita dipulihkan, kita dikembalikan kepada posisi kita yang semula. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Glory. Mari semua katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yuk sekali lagi kata sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Raja kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yuk deklarasi sama-sama. Darah anak domba oleh kesaksian
darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Raja kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama lele darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita pegang sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. One more time, sing. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami berseru kepadamu Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat pengorbanan yang telah Engkau lakukan, buat darah-Mu yang tercurah Tuhan untuk setiap kami, yang menebus hidup kami, membawa kami kembali menjadi anggota keluarga kerajaan. Thank you Lord. Thank you. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Kami bersyukur. Kami berterima kasih buat anugerah yang terbesar, buat anugerah yang terindah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembah ke tempatku
Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembah ku berikan bagimu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku,
oleh kuasa darah-Mu ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu hanya oleh darah-Mu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Aba. Ya Aba. Ya Aba. Terima kasih. Ya Aba. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba. Terima kasih. Thank you Lord. Anugerah-Mu tercurah bagi Thank you Lord. Thank you Terima kasih.
Set us free. It's your blood that set us free. It's your blood that set us free. Your blood set us free. Your blood set us free. Your blood restores us. It's your blood, Lord. It's your blood.
melech haolam. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama di atas segala nama, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Shabbat Shalom. Ya, kalau orang Israel, kalau di akhir pekan mereka bukan hanya bilang Shalom, tapi Shabbat Shalom. Jadi saya juga mau sampaikan buat Anda semua, Shabbat Shalom. Jawabannya juga Shabbat Shalom. Sekali lagi Shabbat Shalom. Coba Anda saling mengucapkan satu dengan yang lain, katakan Shabbat Shalom. Ya, puji Tuhan. Iya. Adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya saudara, kalau kehidupan kita betul-betul terkoneksi dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada di dalam perasaannya. Bagaimana kita bisa mengerti tentang hal itu? Paulus pernah berbicara kepada jemaat yang ada di Filipi 2, dikatakan begini, dalam hidupmu secara bersama-sama, milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ayat ini kelihatannya biasa, tapi ini mengandung hal yang dalam. Kalau kita mengerti, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita kepingin tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Tuhan itu, kita nggak bisa mereka-reka itu. Tapi kita bisa tahu dengan jelas kalau kita terkoneksi dengan Ibrani, bahasa Ibrani. Kenapa saya katakan demikian? Apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula dan kehidupan orang Israel, semua itu ada di dalam budaya orang Israel. Sekalipun di perjanjian baru orang-orang Israel itu di perjanjian baru mereka pakai beberapa bahasa pada zaman itu. Ya. Kalau untuk urusan dengan pemerintahan mereka pakai bahasa Romawi, Greek. Tetap kalau untuk pendidikan mereka pakai bahasa kalau pemerintahan mereka pakai bahasa Romawi, ya, bahasa Romawi atau ya Greek ya. Kalau untuk pendidikan mereka pakai bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini adalah bahasa orang-orang sekolahan. Romawi itu adalah bahasa pemerintahan. Tapi pergaulan mereka pakai bahasa lain lagi, yaitu Aramaik. Mereka pakai bahasa Aramaik. Tapi dalam kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu khusus orang-orang Yahudi, mereka pakai bahasa Ibrani. Jadi ada 4 bahasa dengan pemerintahan tentu Romawi. Sekolahan Yunani. Yunani apa ya bahasanya disebut ya?
Yunani ya. Greek ya. Kalau Romawi Latin ya. Apa terbalik? Iya. Kalau dengan pemerintahan itu karena jajahan Romawi kan. Jadi kalau dengan pemerintahan tentu harus bahasa Romawi. Sekolahan, education, pendidikan, ilmu pengetahuan, mereka pakai bahasa Yunani. Nah, kalau bahasa sehari-hari di sekeliling mereka pakai bahasa Aramaik pada waktu itu. Jadi pergaulan pakai bahasa Aramaik. Yesus pun dalam pergaulan juga pakai bahasa Aramaik. Tapi khusus kepada murid-muridnya tersendiri, Yesus pakai bahasa Ibrani. Nah, saya mau buktikan ini kepada Anda karena kita akan mengarah ke situ. Pada waktu Paulus di tengah-tengah perjalanannya di Damsyik, di mana Roh Kudus, Roh Tuhan itu datang kepada Paulus, itulah awal pertobatan Paulus. Pada akhirnya dia menjadi orang luar biasa. Di dalam dikatakan itu pada waktu di Kisah Rasul, waktu Tuhan menjumpai Paulus di situ, coba dibuka dulu ayatnya. Di Damsyik, kata kuncinya. Ketika Tuhan datang menjumpai Paulus yang dulunya namanya Saulus, dia kehadiran Yeshua atau Roh Kudus atau Ruach Kodesh, dia tidak pakai bahasa Romawi, tidak pakai bahasa Yunani, tidak pakai bahasa Aramaik, bahasa pergaulan, tapi dia pakai bahasa Ibrani. Sudah ada ayatnya? Kisah Rasul, kalau ada yang sudah dapat, tolong dibantu medianya. Jadi dalam perjalanannya, dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, itu dia kuncinya. Nah, tiba-tiba Tuhan berjumpa dengan dia. Oh, enggak ada ya kalau di dalam bahasa ini. Kalau dalam bahasa Inggris ada. Tuhan berbicara kepada Saulus dalam bahasa Ibrani. Tunggu dulu, mana dia? Bentar. Jadi maksudnya kemana saya mau sampaikan akan hal itu? Maksudnya begini. Tuhan memakai bahasa itu karena ada pesan yang harus ditangkap. Ada pesan yang harus ditangkap. Kisah Rasul 26 ayat 14. Ini dia, Kisah Rasul 26 ayat 14 tepatnya. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Itu dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Jadi Tuhan menjumpai Saulus ini di dalam dengan ngomong pakai bahasa Ibrani. Sekali lagi bukan bahasa Romawi, bahasa pemerintahan, bukan bahasa sekolahan Yunani, bukan bahasa pergaulan Aramaik, tapi pakai bahasa Ibrani. Nah, kenapa? Karena di dalam bahasa Ibrani itu, disitulah kedalaman pikiran dan perasaan yang ada di dalam Tuhan itu sendiri. Bahasa ini adalah, bahasa Ibrani adalah kalau menurut saya adalah satu-satunya bahasa yang isinya dalam sekali. Dia punya piktograf, dia punya secara gambar itu berbicara, dia punya numerik, dia punya bilangan-bilangan yang juga berarti dalam. Satu huruf Ibrani itu berbicara dalam sekali, bisa dikupas dengan begitu luar biasa. Itu berbicara tentang kedalaman perasaan Tuhan. Yang
Orang lain gak mengerti. Orang Romawi gak mengerti. Orang-orang Yunani gak mengerti. Orang-orang pergaulan dengan bahasa Aramaik mereka gak ngerti. Tapi orang Yahudi dengan bahasa Ibrani itu ngerti. Perjumpaan Tuhan dengan Saulus itu harus dengan bahasa Ibrani. Sebab itulah satu-satunya bahasa yang mengandung perasaan. Wow. Dia hidup. Yeshua pernah ngomong dalam Yohanes 6 tuh begini. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Yohanes 6. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Perkataan yang mana? Dari bahasa yang mana? Tentu dari bahasa Ibrani. Sini banyak catatan-catatan bagaimana Paulus ngomong kepada kelompoknya sendiri. Ayat yang lain lagi ya, Kisah 21 ayat 40. Kisah Rasul 21 ayat 40. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Rakyat itu maksudnya orang-orang Yahudi ya. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Jadi tadinya Paulus itu diragukan. Karena apa yang sudah terjadi di awal, Paulus ikut-ikutan membenci murid-murid Tuhan. Tapi setelah perjumpaan dengan Roh Kudus, baru dia dibukakan. Jadi akhirnya dia berbicara kepada kelompoknya, rakyatnya, orang-orang Yahudi itu. Tidak lagi memakai bahasa Romawi, itu gak kepake sama sekali. Tidak pakai bahasa sekolahan yaitu Yunani. Tidak pakai bahasa pergaulan Aramaik. Tapi bahasanya sendiri. Bahasa Ibrani. Karena ternyata di dalam bahasa Ibrani itu mengandung kedalaman perasaan. Sekarang bagaimana dengan kita orang Kristen ini? Seharusnya Injil itu pada waktu diberitakan, mula-mula juga rasul-rasul memberitakannya dari pengertian Ibrani kok. Jadi ketika Yesus pun ngomong kepada murid-murid, kepada Paulus dengan bahasa Ibrani, Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi di situ dengan bahasa Ibrani, maka Injil juga harus diberitakan melalui paradigma Yahudi. Yaitu secara Ibrani. Dan seharusnya Injil itu yang terus pergi sampai kepada bangsa-bangsa. Tidak boleh keluar konteksnya dari bahasa Ibrani. Tidak boleh. Tapi ketika Injil sudah pergi kepada bangsa-bangsa, orang lebih suka memakai bahasa pendidikan atau bahasa Yunani. Bahkan ada juga yang mengutip ayat-ayat terjemahan Aramaik. Ada pula yang menulis doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami, katanya di dalam bahasa Aramaik. Padahal setelah saya lihat doa yang diajarkan Yesus itu bukan dalam bahasa Aramaik, tapi bahasa Ibrani. Karena di dalam bahasa Ibrani itu punya kedalaman pemahaman dan perasaan. Dan inilah yang menjadi satu rahasia yang pada akhirnya ditangkap oleh Paulus. Paulus memberitakan bahwa ini dia rahasia yang ternyata tersimpan selama berabad-abad. Baru bisa dibukakan setelah Yeshua dimuliakan. Yang tadinya orang Yahudi hanya berbicara di dalam bahasa mereka, itu bahasa Ibrani. Tapi kemudian ketika Paulus dibukakan, maka Paulus pun mulai menyatakan bahwa ini rahasia yang diberikan kepada kita. Kita ini satu bangsa, pilihan. Kemudian Paulus bilang pada kita ini Tuhan menaruh harta karun, harta terpendam. Kita ini menjadi bejana tanah liat.
Dalam Korintus Paulus katakan, kami orang-orang Yahudi, pada kami ada harta. Hartanya di mana? Bahasanya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Apanya yang menjadi harta pada orang Yahudi itu? Tanahnya, bukan. Tapi yang menjadi harta adalah bahasanya. Dan ini yang ternyata tersimpan selama berabad-abad. Yang mereka tidak sadari ternyata di dalam bahasa yang Tuhan berikan kepada mereka, ada rahasia yang dalam, mengandung pikiran dan perasaan. Makanya akhirnya Paulus ngomong deh di dalam persekutuan jemaat mula-mula, yang notabene juga orang-orang yang dari 120 murid itu kan orang Yahudi semua. Mereka lah awal persekutuan mula-mula, baru kemudian bangsa-bangsa lain mulai datang. Kan gitu ceritanya. Di loteng Yerusalem tuh yang ada cuma murid-murid Yesus, yang adalah orang-orang Yahudi sendiri. Nanti begitu Petrus berdiri berkhotbah, baru orang-orang lain dari Romawi mulai mereka mendengar, kok bisa bicara dalam bahasa mereka. Tapi yang 120 itu murid-murid Tuhan sendiri, itu orang-orang Yahudi. Jadi ketika Paulus bilang hendaklah hidupmu bersama, kamu harus menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus. Apa? Ini penyikapan apa? Pikiran dan perasaan yang ada pada dia. Nah, kejadian demi kejadian yang terjadi dengan bangsa Israel, mereka gak mengerti itu, mereka gak pahami. Tapi sampai ketika Paulus dibukakan, itulah misteri yang dalam. Baru Paulus dan teman-temannya yang mengerti kejadian demi kejadian. Maksudnya kemana nih? Sebagai orang-orang percaya, kalau kita tidak mengerti kedalaman dari kebenaran firman yang dilihat dari sudut pandang Ibrani, kita gak ngerti pikiran dan perasaan Tuhan. Sayang, sungguh sayang, orang-orang Kristen tidak connect ke sana. Jadi sulit untuk memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, sulit. Pemimpin-pemimpin rohani yang khotbah tidak memberikan pengertian kepada jemaatnya bahwa Injil yang diberitakan ketika dilihat dari bahasa Ibrani itu punya keterkaitan emosional, perasaan yang dalam. Dan Tuhan telah menaruh bahasa ini pada bangsa Israel, orang Yahudi. Sampai ada istilahnya, ada di dalam bahasa Ibrani itu ada apa, seperti ada soulmate, ada kedekatan secara kejiwaan di dalamnya. Jangankan bahasa Ibrani. Saudara sendiri, khususnya yang di sini di Jawa Timur, kalau saudara pergi keluar gitu, ketemu sesama orang yang ngomong bahasa Jawa, ada keterikatan. Saudara mungkin misalnya ditugaskan kerja di Filipina atau di Jepang, kemudian ketemu dengan orang Jawa, lalu ngomong bahasa Jawa, kan terasa ada satu ikatan, padahal gak kenal. Betul gak? Saya juga begitu. Karena dari keluarga, ya terima kasih. Ada darah Sulawesi Utaranya, Manadonya. Kalau saya lagi keluar negeri, yang menjemput saya orang Manado saja, rasanya lain. Ada sesuatu yang bonding. Betul ya? Lalu kalau saudara lihat, kalau saudara yang punya garis darah dari Cina, ketika ketemu padahal berbahasa Indonesia, lebih serak kalau pakai bahasa Mandarin. Hah? Kalau saya di Jakarta jalan ke kota gitu ya, saya harus perlu penterjemah saya Yael. Kalau nawar barang Tanah Abang di kota, kalau pakai bahasa Indonesia kurang afdol, harus ada Chinese-nya dikit. Berapa kok? Cincai lah. Supaya apa sebenarnya? Supaya ada bonding.
Saudara mengerti gak bonding? Rasanya oh iya, sama-sama yang ngomongnya. Sesama orang Jawa Timur ketemu di mana aja, harus ngomong Jawa. Padahal bisa berbahasa Indonesia. Tapi kalau ngomong Jawa rasanya deket. Gak bisa dipungkiri ada keterikatan di dalam bahasa. Betul ya? Betul ya John? Bahasa Ibrani itu bukan hanya keterikatan secara jiwa. Di dalamnya ada kedalaman. Disitulah kebenaran yang harus kita tangkap sebenarnya. Situ harus kita pahami. Ya mungkin kita tidak bisa ngomong secara conversation dalam bahasa Ibrani. Tapi saudara perlu tahu. Makanya ketika Tuhan memanggil saya untuk saya bagi pesan. Saya harus mempelajari itu. Saya harus pelajari itu. Supaya apa? Supaya saya mengerti apa yang dimaksudkan. Dari perkataan-perkataan yang ada di dalam bahasa Ibrani. Seperti contoh kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 28. Di mana waktu itu Yesus berdoa. Dan dia berkata, Bapa, permuliakanlah namamu. Kita bacanya cuman mungkin kita nggak tahu. Tapi begitu saya lihat, aduh. Abi, Pak Eret, Shimcha, itu ada satu tekanan-tekanan yang waktu saya memperhatikan satu persatu. Pantas Paulus bilang kepada orang-orang Yahudi, kamu harus tahu pikiran perasaan yang ada dalam Kristus. Apa yang ada dalam pikiran Kristus itu? Itu bagaimana hubungannya dia dengan Bapaknya. Begitu indah, begitu dahsyat sekali. Waktu Yeshua bilang, Bapa permuliakan namamu. Itu ada satu kontak, kalau saya mau pakai kata-kata, ada satu kontak batin yang luar biasa. Kenapa dari doa Yesus ini apa sebenarnya? Karena Yesus harus menggenapi perasaan Bapaknya. Apa sih perasaan Bapaknya? Tentang ciptaannya, yaitu kita semua. Ternyata saudara, saya selidiki, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak menciptakan manusia, ya pokoknya. Tapi Dia menciptakan manusia itu seperti seorang ahli pahat seni. Sudah pernah lihat orang ahli ini apa? Pottery yang buat bejana tanah liat gitu. Clay buat pot. Itu pekerjaan seorang seni. Kalau sudah pernah lihat bagaimana seorang seni memahat atau seni yang membuat tanah liat yang begini, dia itu nggak cuman bikin begini. Ternyata karya seni seorang pemahat atau seorang apa sih kalau bilang yang tanah liat itu? Iya, bahasa Alkitabnya penjunan, tapi bahasa seninya, bahasa sekolahnya apa sih? Yang buat ini. Dia kalau buat itu nggak asal buat. Dia harus moodnya kuat, perasaannya kuat, baru lahirnya karya cipta. Jadi ternyata waktu manusia itu diciptakan, kan manusia diciptakan 2 tahap. Dia bentuk, dia jadikan, baru dia hembus. Ternyata waktu dibentuk, waktu manusia dibentuk dan dijadikan, itu gak asal. Pakai perasaan. Saudara dan saya diciptakan dengan perasaannya dia. Dengan perasaan. Detail. You and I created through or by His feelings. Aduh. Itu masterpiece. Seperti seorang seni. Baru tahap yang kedua. Dia mengembuskan
bagian dari dirinya, bagian dari perasaannya. Diembus, bagian dari perasaannya ditaruh, bagian dari kedaulatnya ditaruh. Dan waktu manusia hidup, kalau saya mau oh my God, this is pakai contoh, saudara pasti nggak tahan. Saudara pasti nggak tahan. Saya mau pakai contoh ya, sini John. Ya, sini aja. Supaya John bisa berdiri di tengah, oke. Ya. Kamu Rabah, ini bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Dari tanah yang disebut Adama. Adama dibentuk. Perhatikan dengan perasaan. Selesai. Belum hidup. Tuhan lihat. Wah. Kemudian dihembus. Manusia itu hidup, bangun, berdiri, dan Tuhan mulai memperhatikan. Wow. Wow. Pada ciptaan ini, dia menaruh perasaannya. Setiap kali dia melihat manusia, dia melihat dirinya. Ngerti nggak? Dan pada waktu manusia memilih untuk tidak mendengarkan Sang Pencipta, manusia memilih untuk dengar suara si jahat ular, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Manusia itu terpaksa digiring keluar dari Eden. Saya bisa bayangin, ini masterpiece, diciptakan dari pikiran dan perasaannya, tapi harus keluar dari Taman Eden. Hati Aba, aku harus bawa mereka kembali. Aku harus bawa mereka kembali. Tapi jalan satu-satunya, karena Tuhan itu, dia adalah the God of law, dia adalah Tuhan yang punya hukum, untuk membawa manusia kembali. Gak bisa dia rebut saja, sekalipun dia bisa itu. Tapi gak bisa. Karena dia sendiri sudah keluar dari perkataan. Kalau kamu makan, kamu mati. Jadi begitu manusia makan, sudah kena vonis mati. Bawa mereka kembali itu gimana caranya? Tuhan buat hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maut diganti dengan maut. Karena vonisnya mati, harus ada yang mati supaya tidak mati. Saudara pikir kisah itu gampang? Gak gampang. Sebab siapa yang bisa mati untuk manusia ciptaan? Apakah ciptaan lain? Gak bisa. Karena manusia udah paling tinggi dari seluruh ciptaan. Binatang-binatang, burung gak bisa.
Maisan. Mengerti nggak? Akhirnya Abah bilang begini, my son, come here my son. Sini jadi. Si bapak bilang begini kepada Yeshua, kamu mau gak bawa mereka kembali? Kamu mau gak? Kamu kan tahu perasaanku. Kamu mau gak? Abah Yeshua melihat dalam-dalam perasaan abahnya. Dan Yeshua bilang, supaya aku menyenangkan engkau, aku mau. Maka Yeshua harus menjadi ciptaan. Bukan ciptaan lain. Dia harus menjadi ciptaan seperti yang diciptakan. Dan Yeshua menjelma menjadi manusia. Sebelum dia naik ke atas kayu salib, dalam Yohanes 12, Abah, permuliakan namamu. Wow, this is amazing. Abi, Fa'eret Simcha. Itu gak main-main teriakannya. Karena Yeshua harus masuk melalui kematian. Karena tidak pernah ada di dalam kekekalan ada bau kematian. Saudara bisa mengerti pikiran perasaan itu? Saudara bisa mengerti nggak? Anda yang ada di sini bisa ngerti nggak? Ini nanti hari Kamis depan saya akan bagi ini lagi di Wisma Stako loh. Ini misteri nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Akhirnya Yeshua naik di kayu salib. Dia bilang tetelestai, sudah selesai. Ini layak balik jadi keluarga. Ya toh? Tapi ketika ini nggak ngerti, masih bertahan di dalam kehidupan pola pikir, kebiasaan, dosa. Abang gak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu yang udah paling final. Dia mau apa lagi yang terbaik? Apa lagi? Kenapa kamu masih mengeraskan hati? Kenapa kamu tidak mau sembah? Kenapa kamu tidak mau dengar? Aku mau kasih apa lagi supaya membawa kamu balik? Kenapa kamu masih bertahan dengan sikapmu? Kenapa kamu masih memiliki hati yang benci saudaramu? Sementara aku telah memberikan yang terbaik. Kenapa kamu tidak mau berkata terima kasih? Saudara bisa tahu itu? Saudara bisa bayangkan orang beribadah tapi hatinya kering sama dia yang telah melakukan yang terbaik. Orang pergi ke gereja cuma diem gini aja. Padahal dia rindu kita. I love you Abah.
Sebelum dia naik ke kayu salib, Yeshua bilang, permuliakanlah nama. Abi, Ha'eret Shimcha, permuliakan nama. Dan ada terdengar suara yang dari sorga berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Dengar baik statement ini. Ketika dia buka hati, aku mau kembali Aba. Akan ada suara berkata, aku mau mempermuliakan namaku lewat orang ini. Perhatikan lo statement ini. Kalau Tuhan sudah berkata, aku akan mempermuliakan namaku lewat orang ini. Berarti apa? Ada favor ya. Ada favor yang tidak bisa ditahan oleh musuh. Karena Tuhan mau kita tersenyum sama Dia. Tuhan mau kita sama sukacitanya dengan Dia. Tangkap loh statement ini. Dia gak mau kita jatuh. Dia gak mau kita gagal. Dia gak mau kita hidupnya berkekurangan. Dia gak mau kita menjadi terlantar. Dia gak mau hidup kita terkatung-katung. Dia tidak mau kita gak bisa bayar hutang. Dia tidak mau kita hidup dalam kekurangan. Dia mau kita hidup di dalam sukacitanya Dia. Oh my God. Thank you, John. Thank you, Jeremy. Sejauh timur dari barat, Kau telah membuat tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut Kau lemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang amazing. Turunin nadanya. Sejauh timur dari barat Kau membuat dosa. Oh, tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Kalau Dia hadir, Dia akan menghampiri kita masing-masing dan berkata,
jauh ke dalam tubir laut, ku lemparkan dosamu. Tiada ku perhitungkan kesalahanmu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Oh my God. Ku berterima kasih kepadamu. Haleluya. Oh, pengampunan yang kau beri, pulihkan. Oh, betapa besar kasih. Mari kita bangkit berdiri. Pengampunanmu, oh Tuhan. Oh, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu. Pengampunan yang kau beri, lagi pulihkan. Oh, betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan. Ada kasih Tuhan di tempat ini kuat sekali. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Oh ya, pengampun lagi ya. Dan yang kau beri, pulihkanmu. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu. Oh, tak kau pandang hina
Betapa besar kasih maka dia berbicara kepadamu, you are my creation, live in my love. Engkaulah ciptaanku, hiduplah di dalam kasihku, hiduplah di dalam kasihku, hiduplah di dalam kasih, hiduplah dalam kasihku. Supaya aku dapat memulihkan semuanya. Aku mengasihimu lebih dari yang kau pikir. Aku melihat air mata. Aku bersungguh-sungguh akan memulihkan engkau. Harta kesayanganku. Tak pernah layu di hidupku, kasih dan asiamu Aku melihat langkah-langkahmu, tahun-tahun yang kau lalui, musim berganti musim. Aku tidak pernah lupakan engkau. Semusim, namun ku selalu peliharamu. Aduh, kasih dan setiaku tak pernah layu bagi semusim berlalu.
terbatas kasih. Oh, tak terbatas kasih. Terbatas kasih-Mu, sungguh ku You are forever in my heart, to see me through the sea. Your hand and lead me, your righteous, and I look to you, Father, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry everlasting love. You never let me go through it all. You are faithful, forever faithful. You are forever
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yeshua. Terima kasih buat hatimu, perasaanmu yang terdalam buat setiap kami. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang begitu dalam atas setiap kami. Engkau mau membawa kami kembali kepada mulanya, di mana Engkau menciptakan kami di dalam kelimpahan-Mu. Engkau menciptakan kami di dalam kebaikan-Mu. Terima kasih. Ampuni kami Bapa, ampuni. Kami mau hati dan pikiran kami dipenuhi dengan hati-Mu, dengan pikiran-Mu. Buat kami benar-benar mengerti perasaanmu yang terdalam. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Abba, ini anak-anak-Mu yang telah Kau tebus. Peliharalah kami. Terima kasih buat naungan-Mu. Permuliakanlah nama-Mu melalui hidup kami. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu Abba. Yeshua ben Elohim Melech haolam. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Biar shalom Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Sesuai bilangan 6 ayat 24, 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kita nyanyikan berkat ini. The Lord bless you and keep you and make His face shine upon. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give. Sekali lagi dalam bahasa Inggris. The Lord bless you and give you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give. Dalam bahasa Ibrani sama-sama ini dia. Yevarech Adonai Ve'yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha Ve'yihunecha Yisa Adonai panav elecha Ve'yashem lecha Shalom. Amen, amen, amen. 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 Oh. Amen.
memberkati kita semua. Kasih Tuhan ada atas kita. Amin. God bless you. Pengumuman silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bagi saudara yang masih rindu menabur, bisa menabur di kotak yang telah disediakan di depan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Kalau Anda tidak membawa uang tunai, Anda bisa memberikan persembahan taburan ke rekening BCA nomor 21930222227 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Ya, agenda sepanjang sepekan ke depan, tanggal 7 sampai 13 Agustus, setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 6.30 pagi akan ada acara Morning Message with Me di Instagram dan Facebook ya. Bisa dicatat di sana di Instagram @restorationcommunity dan Facebook @Timothy Parengkuan setiap jam 6.30 pagi, Senin, Rabu, dan Kamis. Setiap Selasa dan Jumat kita akan ada acara House of Prayer. Kita bisa menyembah dan berdoa bersama-sama hanya melalui Zoom ya saudaraku di ID nomor 5783132023 dengan passwordnya pray setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Bagi saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, besok hari Kamis tanggal 10 Agustus jam 18.30 akan ada prophetic gathering di Wisma Stako di ruangan PIC Creative Space di Raya Casablanca, Jakarta. Saudara bisa datang dan bagi yang berhalangan hadir secara onsite bisa mengikutinya di live stream di YouTube @Timothy Parengkuan Official. Setiap hari Minggu jam 10 pagi kita akan ada acara Sunday Word of Life, live langsung di YouTube @Timothy Parengkuan Official. Bagi saudara yang mau hadir onsite, besok kita ada di gereja CMC ya, Christ Miracle Church di Jalan Raya Klampis di Supermarket Bromo naik 1 lantai. Itu di situ akan ada gereja Christ Miracle Church. Jam 10 pagi kita akan ada ibadah bersama-sama dan Sunday Word of Life bersama-sama. Tetap follow sosial media kita lengkap saudaraku, saudara bisa mungkin screenshot atau foto lengkap ada website, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Zoom, WhatsApp, dan Telegram. Oke, itu aja. Oh, masih ada satu lagi, bagi saudara yang rindu didoakan untuk memiliki permohonan doa, saudara bisa menyampaikannya melalui WhatsApp di 0811 3781 355 dengan James atau di 081 21 214 9255 dengan RC Info. Itu aja pengumuman. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Thank you Daddy, Mami, God bless semuanya. Thank you, Dede.